Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan belajar mengenai menelaah pola penyajian dan kebahasaan puisi rakyat kelas 7. Semangat pagi. Kompetensi dasar menelaah pola penyajian dan kebahasaan puisi rakyat yaitu 3.14 menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat seperti pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. 4.14 mengungkapkan gagasan, perasaan, pesan dalam bentuk puisi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, rima, dan penggunaan bahasa. Selanjutnya kita akan memasuki materi, yaitu pola penyajian puisi rakyat. Simak baik-baik materi berikut ini ya. Berikut yang harus kamu ketahui mengenai pola penyajian puisi rakyat dari 3 jenis puisi rakyat lama. Yang pertama yaitu struktur penyajian pantun. Satu bait terdiri dari 2 larik, yaitu sampiran dan 2 larik isi. 2 larik pertama merupakan pengantar untuk masuk pada isi larik 3 dan 4. Makna atau isi pada larik pertama dan kedua dengan larik ketiga dan keempat tidak berhubungan. Berikut pola penyajian dari puisi rakyat jenis pantun. Berikut ini adalah contoh pantun. Dapat kita perhatikan baik-baik. Contoh pantun tersebut terdapat 1 baitnya terdiri dari 4 larik. Larik pertama dan larik kedua merupakan sampiran dan larik ketiga dan keempat merupakan isi. Berikut ini akan saya bacakan pantun tersebut. Jangan remehkan si burung hantu sebab dia pun pandai memekik. Janganlah sombong bila berilmu sebab hal itu tidaklah baik. Dapat kita perhatikan bahwa larik pertama dan kedua merupakan sampiran dan larik ketiga dan keempat merupakan isi. Tidak ada hubungan dalam maknanya. Walaupun larik pertama dan kedua dengan larik ketiga dan keempat tidak saling berhubungan, namun puisi tersebut sudah dapat diartikan maknanya, yaitu kita lihat dari isinya. Isi pantun tersebut bermakna bahwa seseorang yang tinggi ilmu tidak boleh sombong karena itu bukan perbuatan yang baik. Pemaparan materi berikutnya yaitu pola penyajian puisi rakyat jenis gurindam. 1 baitnya terdiri dari 2 larik, di mana kedua larik tersebut merupakan isi dan saling berhubungan. Larik pertama merupakan syarat terjadinya keadaan pada larik kedua. Berikut ini adalah contoh gurindam. Gurindam tersebut dapat kita perhatikan terdiri dari 1 baitnya terdapat 2 larik, yang dimana larik pertama merupakan syarat untuk menentukan keadaan pada larik kedua, atau juga bisa disebut dengan adanya sebab dan akibat. Berikut ini akan saya bacakan contoh gurindam tersebut. Jika kamu mengamalkan Al-Quran, maka hidup penuh kebahagiaan. Di sini dapat kita perhatikan baik-baik bahwa larik pertama merupakan syarat untuk menentukan keadaan pada larik kedua. Maksudnya ialah bahwa seseorang yang mengamalkan Al-Quran maka keadaannya hidup penuh bahagia. Pola penyajian puisi rakyat yang ketiga yaitu pola penyajian syair. 1 bait terdiri atas 4 larik. Syair memiliki pola rima yang sama. Larik-larik dalam syair merupakan isi dan terkait dengan bait-bait yang lainnya. Itu artinya larik-larik dalam syair tersebut saling berhubungan. Dan ini yang membedakan antara pantun dan syair. Berikut ini adalah contoh syair. Dengarlah para anak muda, rajinlah belajar sepanjang masa. Ilmu itu tak akan habis dieja untuk bekal sepanjang usia. Dapat kita perhatikan baik-baik bahwa 1 bait dalam 4 larik tersebut saling berhubungan dan tidak ada sampiran. Semuanya merupakan isi. Halo semua, kira-kira bagaimana? Sudah paham belum tentang materi yang saya ajarkan mengenai menelaah pola penyajian dari ketiga jenis puisi rakyat? Saya harap semuanya sudah paham mengenai menelaah pola penyajian yang saya sampaikan, karena selanjutnya saya akan membahas mengenai kebahasaan dari puisi rakyat. Materi selanjutnya adalah kebahasaan dalam puisi rakyat. Selamat belajar, masih tetap fokus ya, semangat! Kebahasaan yang pertama ialah kalimat perintah.
Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penutur atau penulisnya. Kalimat perintah mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, intonasinya pada bagian akhir kalimat naik atau meninggi. Yang kedua, diakhiri dengan tanda baca seru. Yang ketiga, kalimat perintah menggunakan pola inversi. Dan yang terakhir, biasanya menggunakan partikel akhiran lah ataupun akhiran kan. Jenis kalimat perintah. Kalimat perintah yang pertama yaitu kalimat perintah biasa. Kalimat yang isinya secara langsung hanya menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, berdoalah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, kalimat perintah ajakan. Mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu, biasanya kalimat perintah ini ditandai dengan kata-kata ayo, marilah, dan lain-lain. Contohnya, ayo belajar dengan giat. Ketiga, kalimat perintah larangan. Bermakna meminta seseorang untuk tidak melakukan atau melarang orang lain berbuat sesuatu. Biasanya kalimat ini ditandai dengan kata-kata larangan seperti jangan dan lain-lain. Contohnya, jangan berbicara selagi makan. Yang keempat, kalimat perintah saran bermakna menyuruh atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu dengan cara memberikan saran. Kalimat perintah ini ditandai dengan kata-kata seperti seharusnya, sebaiknya, dan lain-lain. Contohnya, sebaiknya dibuktikan dahulu. Berikut penjelasan dari keempat jenis kalimat perintah. Setelah kalimat perintah, selanjutnya yaitu kalimat penghubung. Kalimat penghubung adalah kata-kata yang digunakan sebagai penghubung antara kata dengan kata, penghubung antara klausa dengan klausa, atau penghubung antar kalimat dengan kalimat. Berikutnya ialah jenis kalimat penghubung. Yang pertama, kata penghubung tujuan. Kata penghubung tujuan merupakan kata penghubung modalitas yang menjelaskan maksud dan tujuan suatu cara atau tindakan. Contohnya, agar, supaya, untuk, dan guna. Yang kedua, kata penghubung syarat. Kata penghubung syarat menjelaskan suatu hal bisa terpenuhi apabila syarat yang ada dipenuhi atau dijalankan. Contohnya seperti kalau, jikalau, jika, apabila, dan asal. Kata penghubung ketiga yaitu kata penghubung sebab. Kata penghubung sebab menjelaskan suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab tertentu. Contoh seperti kata penghubung sebab, karena, sebab itu, dan oleh karena itu. Yang terakhir, kata penghubung akibat. Kata penghubung akibat menggambarkan suatu peristiwa terjadi atas sebab peristiwa lain. Contohnya, ada kata penghubung sampai, hingga, sehingga, dan akibatnya. Berikutnya adalah kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri dari unsur subjek dan predikat saja. Namun, kalimat tunggal bisa juga dengan objek dan keterangan. Contohnya, pagi-pagi dia menangis. Pagi-pagi dia merupakan subjek dan menangis merupakan predikat. Kedua, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih yang digabungkan ke dalam satu kalimat dengan menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Kalimat majemuk dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama, kalimat majemuk setara, bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk setara, kalimat yang memiliki dua klausa yang sejajar atau sederajat. Kalimat ini biasanya dihubungkan dengan kata penghubung dan, lalu, kemudian, tetapi, atau bahkan. Contohnya, ia anak yang pintar tetapi kakaknya lebih pintar. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk ini memiliki dua klausa yang hubungannya tidak sejajar. Di dalam kalimat ini terdapat klausa yang kedudukannya sebagai induk kalimat dan anak kalimat. Konjungsi atau penghubung kalimat ini adalah jika, ketika, walaupun, bahwa, bagaikan, sebab, sehingga, dan dengan. Contohnya, walaupun dia sangat kaya, hidupnya sederhana.
Selanjutnya, kalimat majemuk campuran. Kalimat yang menghubungkan kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Biasanya, kalimat majemuk campuran memiliki klausa lebih dari 2. Contohnya, ketika perampokan itu terjadi, aku sedang tidur, sedangkan ayahku tidak ada di rumah. Hal tersebut menjelaskan adanya bahwa kata atau kalimat tersebut lebih dari 2 klausa. Halo, gimana? Kira-kira apa yang sudah saya jelaskan? Paham tidak? Semoga apa yang saya jelaskan pada pagi hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Cukup sekian pemaparan materi dari saya mengenai menelaah pola penyajian dan kebahasan dalam puisi rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.